Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas struktur teks pidato. Sebagaimana kita tahu bahwa metode penyampaian pidato itu ada 4: impromptu, ekstemporan, manuskrip, dan memoriter. Impromptu adalah metode pidato yang mengandalkan kemampuan pengetahuan si pembicara dadakan tanpa menggunakan teks. Ekstemporan adalah metode berpidato yang membawa catatan kecil dengan tujuan menjaga ritme pidato dan alurnya agar tidak kemana-mana. Yang ketiga adalah teknik manuskrip, dengan si pembicara hanya membacakan teks yang disediakan. Yang keempat, memoriter, di mana seseorang menghafal teks pidato. Pada teknik pidato manuskrip dan memoriter, keberadaan teks pidato sangatlah penting, bahkan menjadi hal yang utama. Keberadaannya menjadi penentu sebuah pidato bisa dipahami dengan baik oleh pendengar atau tidak, selain tentunya cara penyampaian si pembicara atau orator itu sendiri. Di sisi lain, teknik manuskrip dan memoriter adalah teknik yang mudah. Kita khususkan pada teks manuskrip bahwa teks manuskrip ini adalah yang paling mudah di antara yang lain karena si pembicara hanya cukup membacakan teks yang tersedia. Karena hanya membaca teks, maka pidato dengan teknik manuskrip atau naskah sangat bergantung pada isi teks. Apabila teksnya bagus serta tersusun dengan rapi, maka isi pidato akan terdengar bagus bagi audiens, mudah dipahami oleh audiens. Begitupun sebaliknya, apabila teks pidato tidak tersusun dengan rapi, maka isi pidato akan terdengar membingungkan, bahkan menyinggung bagi pendengar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas strukturnya, rancangannya, yaitu struktur teks pidato yang harus tersedia. Yang pertama adalah pembukaan atau pendahuluan. Bagian pembukaan ini berisi 3 bagian penting: salam pembuka, kalimat sapaan, dan kalimat puji syukur. Salam pembuka bentuknya bisa bermacam-macam. Dalam konteks nasional, kita mengenal kalimat salam sejahtera. Dalam konteks Islami, kita menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama lain atau budaya masyarakat lain, bentuk kalimatnya pun berbeda. Bagian kedua adalah kalimat sapaan. Kalimat sapaan ini digunakan untuk menyapa orang-orang yang hadir pada pidato. Memang tidak semua hadirin disebutkan satu persatu. Yang disebutkan adalah mereka yang memiliki tanggung jawab penting, jabatan penting, atau keahlian penting. Orang yang disapa adalah yaitu dimulai dari yang memiliki kemampuan tertinggi atau jabatan tertinggi sampai hadirin secara umum. Pun tidak perlu diucapkan satu persatu. Apabila ada kelompok hadirin atau audiens dengan latar belakang kelompok dengan tanggung jawab sama, maka tidak perlu menyebutkannya satu persatu. Cukup menyebutkan kelompok hadirin tersebut dari mana. Contoh, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Islam Al-Azhar, Bapak Sophan MS, MPD. Contoh berikutnya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SMP Islam Al-Azhar. Tidak disebutkan namanya, mengingat banyaknya Bapak Ibu Guru yang hadir, maka hanya disebutkan kelompoknya saja. Ini demi mengefektifkan waktu. Bagian ketiga dari pembukaan adalah ucapan puji syukur. Bagian ini sangat penting bagi mental dan spiritual kita sebagai orang yang berpidato, sebagai bangsa Indonesia yang beragama. Selain sebagai bagian resolusi diri agar tetap merendah, bagian ini juga bisa dibuat sebagai persiapan sebelum masuk pembahasan pidato. Struktur yang kedua adalah isi. Struktur kedua ini adalah inti dari pidato. Apa yang ingin disampaikan pada pidato disampaikan pada bagian struktur ini. Bagian isi harus disusun semenarik mungkin dengan memiliki berbagai fakta, argumen, ide solusi, serta tentunya ajakan atau persuasif. Pada bagian isi, susunan bagian isi ini bisa dibuat seperti paragraf argumentatif, yang mana paragraf tersebut membahas terlebih dahulu isu umum yang akan dibahas serta fakta-fakta yang berkaitan dengan hal yang akan dibahas.
Sebagai ilustrasi, apabila kita ingin berpidato tentang kebersihan lingkungan sekolah, maka kita harus mengawalinya dengan memberi pengetahuan umum apa yang dimaksud dengan lingkungan sekolah, apa manfaat kebersihan lingkungan. Kemudian kita sampaikan fakta-fakta kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Sampaikan juga ide-ide solusi untuk masalah yang sedang dibahas. Jangan lupa sisipkan kalimat persuasif atau ajakan yang sesuai dengan tema dan pesan inti, dalam hal ini menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagian ketiga yaitu penutup. Bagian penutup ini berisi beberapa hal. Yang pertama, kesimpulan. Yang kedua adalah permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Dan yang ketiga adalah salam penutup. Jika dilihat dari bagian-bagian ini, struktur penutup tidak sulit untuk dibuat. Murid-murid kelas 9 tentu sudah sering menyaksikannya, menyimaknya, bahkan melakukannya. Bahkan jika dilihat secara keseluruhan, hanya bagian isi yang membutuhkan riset dan fokus lebih dibandingkan dengan struktur lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa memahami struktur teks pidato adalah hal yang mudah. Demikian pembahasan mengenai struktur teks pidato kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.